Pagi. Oh. Bentar. Kita mau sarapan sambil Q&A lah ya. Kayaknya udah lama banget kan aku nggak nge-live. Kemarin ada yang nanya, "Kak, kok gak pernah nge-live TikTok?" gitu. Ya udah, hari ini aku nge-live ya. The winner takes it all. Sambil aku makan sarapan ya, dan ngopi. Ini tadi aku bikin kopinya oat latte. Latte. Bentar, ini gimana ya biar kelihatan cakep gitu ya. Bentar. Ini gak sih? Iya, ya, intinya adalah supaya aku mau makan telur tuh nggak kemana-mana gitu. Tapi ini gimana? Ini kayak gini. Ya udahlah. Tumben belum ada yang nanya. Terus air putih. Ini kemarin aku dikasih teman-temanku baik banget. Mau nanya apa ya? Kalau suami cuek kayak menjauh, posisi LDM gimana ya Kak? Biarin aja. Itu udah ada mainan lain itu. Bukannya gue pengen lo overthinking ya Neng. Ya biarin aja. Namanya LDM. Risiko. Kalau nggak bisa nemenin dia LDM ya udah biarin. Kan cowok juga gatel juga minta digaruk pasti. Makanya kalian tuh jangan gatel minta digaruk. Susah banget effort ke laki, padahal laki udah effort kan bisa tuh sesekali gantian. Oh sama, aku juga. Effort apa? Ngapain kita disuruh effort? Ngapain? Aku juga tidak ada effort apa. Effortku adalah menjadi imut. Kakak wajahnya tenang banget, cantik banget. Nah itu namanya inner beauty. Kalian tahu nggak sih inner beauty itu apa? Inner beauty itu sebenarnya datang dari ketenangan kita, sikap kita gitu ya. Aku kalau nggak gini ya, kalau nggak dipegang tuh kayak susah gitu. Jadi udahlah aku pegang aja. Sumpah ya, kita harus banyak nonton kakak ini, tau gak sih? Ya emang nanti tuh aku malam tuh ada kelas online ya tentang investasi emas, ternak emas. Ini tuh bukan MLM ya, aku emang pengen share ke kalian aja gimana caranya menyelamatkan harta kalian itu dari inflasi dan lain sebagainya. Ya kok ini matang banget sih. Baru ditalak suami. Cumi gondrong itu ada yang suka nalak sampai ratusan kali loh. Sebenarnya itu mereka cuma ngancem-ngancem doang supaya kita panik. Padahal mah kagak bakal dicerain. Emang mereka suka nalak aja. Namanya juga bokem ya. Ada loh cumi gondrong yang bokem ya, bocil kematian tuh ada. Ada. Ngapain kamu dengerin? Namanya aja bokem, dia aja bingung sama dirinya sendiri. Kan? Dia aja sama dirinya sendiri tuh bingung. Apa nih? Ditantang balik, suruh telepon ortu nggak mau. Lah kan emang bokem. Cuman pengen bikin kamu panik-panik aja, nggak jelas. Emang nggak jelas Meng ya. Ngapain kamu dengerin? Namanya juga bokem ya kan. Bokem mah tidak untuk dilawan.
Kak pernah bilang kalau baju terbuka yang datang laki nafsuan. Nah, kalau ketemu laki aku nggak pakai baju terbuka kali. Kayak ini kan lagi di rumah, lagi ini nggak ngapa-ngapain, belajar aja. Lagi nyiapin nanti malam buat kelas, ya kan? Gitu loh, ya. Beda lah kalau ketemu sama cowok, aku pakai baju tertutup lah, nggak yang gimana. Gak ya, kalian lihat aja lah video-video aku yang lain. Tapi aku nggak pernah posting kalau lagi ngedate sih ya. Pokoknya intinya kalau ketemu cowok bajuku selalu tertutup aja, panjang gitu, panjang tertutup lah. Ngapain terbuka? Enak dong dia. Mau tinggalin atau rayu biar rujuk? Lu gimana tadi konteksnya? Kenapa tiba-tiba rujuk? Rayu. Ngapain dia? Aku? Oh, bokem kak konteksnya. Selama ada duitnya. Lah dia cerain kamu tuh cuman ngomong-ngomong doang. Makanya kamu tuh berdaya biar dia tuh nggak meremehkan kamu. Si Cumi itu memang suka meremehkan orang lain. Karena dia sering diremehkan sama orang tuanya dari kecil. Bunda Rani, apaan sih Bunda Rani? Dagang apa Bunda Rani? Temenin Bunda say. Itu kayak gitu dagang-dagang ya. Banyak dagang-dagang nih di sini nih. Ini di sini audiensnya cewek-cewek. Bunda Rani salah server. Kak pindah kos gak ya? Kosnya sekarang bayar sendiri. Kemarin tinggal berdua, duitnya gak cukup. Living together apa gimana nih? Lo kalau living together mendingan sama cewek, sesama cewek, sister. Living together sama cowok, dapat apa lu? Kecuali gimana ya? Lu dapat keuntungan apa gitu? Mami, aku habis tinggalin laki, joget dulu. Lucu dia gini. Oke, kita joget dulu. Mami, aku tinggal lagi. Oke, joget dulu. Mau belajar meditasi gimana? Ada tuh di YouTube banyak. Telur 1. Saya makannya 2 telur pagi. Maaf kakak, BB berapa sekarang? Gak tahu. Apa sih nanya BB orang mulu? Yang penting aku cantik, gemoy, diusahakan, ya. Udah, bodoh amat BB-ku berapa. Ngapa kalian ribet? Oh, temennya cewek. Oh, kamu living. Oh, kamu sekos sama temen cewek terus temennya pindah. Ya pindah aja ke kos yang lebih affordable. Kak, pertama kali dapat kesadaran di umur berapa? Nggak tahu. Gue juga nggak tahu apa gue sadar apa enggak, apa agak-agak teler apa gimana. Agak-agak gila apa agak-agak apa juga nggak tahu. Pokoknya gue kayak gini aja lah. Gue tuh nggak mau jaim ya sama kalian girls. Coba kalian lihat aja video gue, emang ada yang gue edit yang fancy nggak ada.
gue habis take video gue upload, di mobil goncang-goncang juga gue upload. Gue tuh mau apa adanya aja, jadi kayak berteman aja lah sama kalian. Gue nggak mau jaim yang gue ini lebih dari kalian, gue adalah mentor. Enggak sih, santai aja. Kalau lu suka ya lu dengerin, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, lu pergi aja. Santai aja lo, ngapain sih kayak. Toh ini juga bukan pekerjaan utama gue. Gue tuh bikin konten kayak gini, bikin gerakan kayak gini cuman biar ada kegiatan aja, biar gue nggak gatel minta digaruk, ya kan. Setiap hari makan telur biasa berapa, 2-4 lah ya, tergantung. Tapi kalau pagi memang biasanya makan telur ayam kampung. Ini lagi habis. Udah. Laki-laki tuh butuh ruang ya kak lah. Kita juga butuh ruang kali. Ngapain fokus ke laki-laki? Gue heran ya, kalian tuh masih kak laki-laki. Ngapain? Kirain pengaruh kalau kehidupan kalau downgrade lah. Kalau kamu itu masih belum mampu, itu part of resilience ya. Aku tuh berapa tahun ya? 5 tahun naik mobil terus pas divorce aku jual mobil, naik KRL, bisa beli mobil lagi. Santai aja, kan kita tuh harus menyesuaikan keadaan. Kalau nggak bisa ya nggak usah dipaksa, ya kan? Nggak ada kamu paksa, yang ada kamu ngutang. Meetup cabang Bekasi ini harusnya nih kalau nggak hari Minggu nih. Kemarin Sabtu aku males keluar sih. Biasanya tuh aku jalan tuh di danau tuh Sumarekon. Kalau hari Minggu nggak bisa ke sana, tutup. CFD ya, bukan COD. Kak, aku baca DM IG pacarku, dia pernah HS sama mantannya. Kayaknya semua cowok emang udah kayak gitu deh. Kalau kamu nggak suka ya udah, cari aja cowok yang polos. Tuhan, masa lalu dia ngapain dipikirin? Mau dia HS kayak? Oh nggak usah ya. Yang tuh masa lalu udah nggak bisa diubah, jangan alay. Tips rahasia fit terus kak, biar produktif terus. Wah nggak tahu gue. Ya gini nih. Apa ya? Kurusan ya sis? Enggak juga. Enggak kurusan gue. Kayak gini-gini aja badan gue. Kalori maintenance aja. Makan gue banyak neng. Kak, PDKT seharian ngilang gak ngabarin. Ya elah, baru sehari neng. Sebulan aja kita gak nyadar. Paling mati, tenggelam. Kalori maintenance udah 1.700 kali ya. Kalau biar gue segini-gini aja. Ini juga gue udah bagus lah menurut gue. Udah ya udahlah, gue bersyukur aja lah. Santai aja lah. Yang kayak gini-gini juga udahlah, udah bagus, cakep. Kak, tipuan dari orang yang tipe kita banget. Alay. Gue tuh nggak tahu ya gimana tip move on ya. Masalahnya gue tuh sibuk sama hidup gue sendiri sih. Kayak udah banyak kegiatan. Nih di depan gue nih laptop, catatan buku. Gue lagi kerja dari kemarin. Sabtu pun gue kerja. Nanti malam gue ada kelas. Gue bikin inilah itulah, kegiatan lah, apalah.
Kalian jangan nanya ke gue cara move on, gue juga bingung. Karena gue nggak peduli sama orang lain. Mau dia ngapain kayak. Terus gue nyalain lampu lah. Justru gue tuh heran sama kalian tuh. Ngapa kok cara move on. Lah kurang kerjaan itu. Keluar rumah lah ngapain kayak kegiatan. Cobain hal yang baru gitu loh. Jangan sedih mulu. Get alive. Aku diajak HS sama suami orang. Aku single mom 4 tahun belum pernah lagi dekat sama laki. Ya jangan mau, Neng. Ngapain lu cerita ke gua di sini? Kalian kalau diajak HS sama laki orang jangan bangga ya. Kalian tuh lagi diremehkan. Kalian tuh kalau diajak hubungan badan sama laki orang, jangan bangga, kalian tuh lagi dilecehkan, tau nggak? Diremehkan. Kalau gue laporin polisi itu si kampret. Serius, itu pelecehan. Kampret emang. Cumi gondrong. Ngajar itu. Kelas ternak emas nanti malam di IG. Kalian subscribe IG ya. Tujuh tahun hubungan, putus move on 1 minggu aja beres. Kalau kita udah sayang sama diri kita sendiri itu move on tuh cuman 5 detik. Gue kena restriction kan gara-gara cumi gondrong. Padahal gue ya udah deh. Ini konten auditornya nih gak paham konteks. Udahlah, lumayan. Masih ada yang nonton sih 200 biji. Cowokku royal tapi sandwich, gimana kak? Lah kan masih untung, Neng. Ngapa sih? Yang penting jangan nikah sama dia kalau emang dia kagak mampu ngidupin lo. Baru putus 10 hari. Apa tadi nggak kebaca? Kalian tuh ya yang habis putus ya, jangan kurang kerjaan, cari kegiatan apa gitu. Kak, OP-nya udah berapa lama? Setahun nih. Ini udah kerasa. Ini kemarin pas awal-awal tuh hidung aku nggak kerasa ya, kayak bengkak. Ini udah menurun ini. Tuh. Pakainya apa kak? Pakai tulang iga nih tuh. Tuh ini bekasnya. Kenapa pakai tulang iga? Karena kalau pakai implan tuh bisa jebol. Aku nggak mau. Habis berapa duit kak? Kalian nanya-nanya sendiri aja lah. Males gue. Kemarin waktu gue OP itu juga banyak yang nge-hate gue. Tapi gini ya. Ternyata tiap kali kita melakukan suatu gebrakan mengejutkan alam semesta gitu, ada loh orang yang gak suka. Ya udah sih biarin ya. Biarin emang, ngapain dipikirin yuk. Apa lagi? Kak, aku habis cerai gak dibolehin ketemu anak-anak, rasanya mau mati. Tenang. Aku pernah merasakan itu. Emang sih mau mati, kayak agak-agak hampir-hampir gila-gila dikit gitu. Tapi akhirnya aku alihkan tenagaku untuk membuat hal lain. Jadi kita tuh kalau creating something ya, membuat sesuatu,
itu kita akan lupa dengan kesedihan. Asik. Jadi energi kita daripada kita pakai sedih-sedih, kita membuat sesuatu aja gitu ya, creating something. Oke, kerja apa, jadi lupa sama hal-hal itu, jadi nggak sedih-sedih terus. Iya, kadang itu orang tuh ada yang iri ya. Kayak kemarin aku waktu operasi hidung tuh, wah kan aku dihina-hina. Aku juga pemberani juga sih. Aku posting, habis operasi aku posting lagi, sakit itu, sakit banget. Terus gue dihujat-hujat kan, terus kehilangan followers gitu. Terus ya dikata-katain lah, di gitu. Kan gue bilang ya, orang kan kalau udah berani operasi tuh, wah dia berani, berarti berani cuy, namanya lu operasi kayak gitu, kayak lu udah 6 jam ya kan dibius. Pokoknya kalau kita tuh udah operasi udah pasrah, itu udah pasrah, kayak ya udah gue hidup atau mati terserah yang punya hidup inilah gitu, udah pasrah. Itu gue dikata-katain juga, padahal sakit, lagi sakit gue dikatain. Wah itu mental gue breakdown juga itu. Tapi untungnya ada mama, ada ibu yang support. Bukan berarti ibuku support ya, ibuku tuh sebenarnya kayak, "Dok, kamu yakin nggak apa-apa gitu." Cuman beliau ini ya udah, aku maunya apa udah disupport aja gitu, nggak mau ngatur-ngatur gitu orangnya. Jadi ya udahlah, dia cuman berada di situ menemaniku. Ya untungnya I'm still alive. Terlanjur membuat kesalahan, gimana kak? Ya maafin diri sendiri. Kalian tuh kalau membuat kesalahan, maafin lah diri kalian sendiri. Jangan kalian pikirin terus. Lagian mau dipikirin, mau nggak dipikirin sampai kapan? Ngapain? Maksudnya gini loh, kita daripada mikirin, ih gue kemana alay banget, ya udah maafin. Nah itu kalian tuh, temanku tuh ada yang nanya, kamu tuh kalau posting gitu ya, pernah nggak sih kayak ngerasa ih alay banget gue gitu ya, kayak posting kayak gitu. Terus gimana di beberapa tahun setelahnya, kayak lo malu nggak sih? Terus aku gini, kayak nggak apa-apa gue cringe alay pada waktu itu atau apa, tapi gue life must go on gitu ya, ngapain gue pikirin gitu. Mana anting gue, nah ini anting, get you right. Dia baik nggak kasar, tapi silent treatment, nggak nyadar tuh. Ngapain orang silent treatment tuh dia bingung sama dirinya sendiri, alay. Ngapain lu pikirin? Hah? Mendingan lu mikirin diri lu sendiri. Oke. Nikah sama Mokondo, giliran enak dikit kerjanya malah selingkuh. Udah gak nafkain, dicerain malah marah. Lah ngapain lu urusan sama Mokondo? Lu buang aja. Duitnya juga mungil ya kan. Tuh kan aku kena restriction nih, jadi berkurang yang nonton. Berapa? 10 menit, ya udahlah, biarin lah ya. Udah lama juga aku nggak nge-live loh. Aku diroyalin, sering ditransfer laki orang karena suka dengerin dia curhat-curhat gitu. Boleh nggak sih? Selalu dah, gue udah sering bahas. Apa sih laki orang, duitnya berapa sih? Mungil. Berapa? Lu ditransfer berapa? 300.000, 500.000. Emang lo gak bisa nyari sendiri? Gue nanya. Kecuali dia ngasih lo BMW gitu. Apa lo gak dikasih rumah apa-apa? Lu cuma dapat berapa sih? 300.000. Elah. Dengerin curhat. Ya dia hemat itu, gak bayar psikolog. Kalau sesi sama psikolog kan sekali ketemu minimal 500 sampai 1 juta. Jangan muka yang buat mau merantau tapi masih takut. Kalian yang mau merantau jangan takut ya. Kita tuh tiap merantau, kita tuh tiap berani merantau, keluar dari zona nyaman. Percaya sama gue, percaya sama Tuhan lah.
Tuhan kalian, siapapun tuh yang kalian percaya, serah kalian mau ngomongnya alam semesta kayak Tuhan, Allah, Yesus, siapapun itu yang kalian percaya, kalian itu selalu akan dapat pertolongan, tahu nggak? Percaya, nggak usah takut merantau, pasti dilindungi. Oke, serius. Dan kalian pasti survive. Pasti. Yang penting berani dulu, berani dan positive thinking, pasti ditolongin. Oke, aku mau cerita ya. Aku tuh kan merantau ya dari Surabaya ke Jakarta. Itu aku ketemu temen loh. Temen tuh baik banget temennya tuh. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita tuh ikut MT gitu dulu ya, manajemen trainee di salah satu bank. Itu terus kita tuh ngekos gitu. Ngekosnya itu di satu tempat kosan yang sama. Berapa orang tuh? 5 orang. Itu udah kayak keluarga, kayak kalau ada yang sakit tuh ya kita gantian jagain di rumah sakit. Kalau ada yang pokoknya gitu deh, kita udah kayak saling jaga gitu sih. Kayak pagi-pagi weekend juga kayak ya udah kayak keluarga gitu loh ya. Itu kan merantau, kita kalau di rantau itu dikasih keluarga, tahu, keluarga baru. Aku nggak tahu tuh datang dari mana, pokoknya ada. Kemarin juga gitu, aku kan ke Bangkok kan, berangkat tuh aku sendirian kayak udah berangkat, dapet tiketnya yang transit di KL sendiri gitu, gabut gitu ya, nungguin kayak sendiri, makan apa sendiri, ya udah sendiri, terus bikin konten gitu. Nah pulangnya itu aku ada temen, ternyata dia tuh delegasi dari Timor Leste, berarti kan bukan dari Indonesia kan. Kalau ada dari Indonesia pasti gue udah kayak samperin, Neng atau Bang, bareng yuk atau apa gitu. Nah ini ternyata dia kuliah di Jakarta. Ya udah kita pulang bareng. Jadi berangkat sendiri, pulangnya bareng. Itu dikasih kan keluarga dari nggak tahu entah dari mana. Terus waktu kita extend tuh jalan-jalan apa, yang nginep di hotel yang sama, ya jadi keluarga gitu, jadi sister yang membantu kita untuk balik lagi ke sini. Kayak ya udah gitu, pasti kalian tuh kalau merantau tuh pasti ditolong, jadi punya keluarga gitu loh, gak usah khawatir. Aku udah berkali-kali ngerasain kayak gitu. Tiap kali kita berani keluar dari zona nyaman, selalu ada keluarga, selalu ada orang yang bantu kita, support kita. Udah, karena kita tuh gak akan dibiarin terlunta-lunta sama alam semesta, karena kita tuh selalu imut girls. Ya, siapa yang tega melihat Wanda imut kayak ya. Aku malah gak diizin sama keluarga kak. Oh, kita tidak perlu izin keluarga karena kita sudah cakap hukum, kita sudah dewasa dan kita berhak menentukan langkah kita sendiri. Kalau gue sih lo ngizinin, lo nggak ngizinin, gue cabut. Tapi untungnya orang tua aku itu nggak pernah ngelarang-larang sih ya. Aku mau apa aja udah serah. Lo udah gede, udah tua, udah bukan bayi, bisa mikir sendiri. Dan every time I need support ya, they gave me gitu. So I'm grateful sih about it. Oke. Jadi kalian tuh gak harus dapat stempel approval dari siapapun untuk memilih hidup kalian sendiri. Hiduplah sesuai dengan apa yang kalian mau. Gitu. Ya. Oke. Aku
aku juga gak diizinin kayak gitu mempengaruhi restu ortunya. Kayaknya nggak semua restu ortu lah, suami lah. Kalian tahu nggak kenapa kok orang tuh suka bilang, oh ortu nggak merestui, suami nggak merestui, apa-apa lah. Itu bikin kita takut melakukan segala sesuatu. Jadi hidup kita di situ-situ aja. Kalau gue sih nggak takut ya. Maaf ya, gue bilang kalau pagi. Jujur, emak bapak gue udah tahu kalau gue orangnya kayak gitu. Makin gue dilarang, makin gue lakuin. Jadi mereka nggak pernah ngelarang. Dari kecil, gue nggak pernah dilarang. Untungnya sih emak bapak gue juga nggak pernah ngatain anak durhaka atau apa ya. Biasanya kan orang yang suka ngatain anaknya durhaka atau apa ya, mereka yang sesungguhnya itu orang tua durhaka loh. Ya, nge-gaslight anaknya. Mertua adu domba sama orang tua kandung. Jadi saya dikatai anak durhaka. Lah biarin. Orang lain bilang apa? Kamu anak durhaka lah. Yang tahu dirimu kan kamu, bukan mereka. Ngapain dengerin? Orang tua kamu bilang kamu anak durhaka. Bodoh amat. Gak usah dijawab. Gak usah diberantemin. Kalau kamu ngeberantemin itu baru durhaka, kan nih enggak kayak, hah? Oh, oke. Fine. Gitu aja. Biasakan punya boundaries. Biasakan tidak mengiyakan semua yang dilabelin orang lain kepada kita. Oh, mengerti? Kopinya pakai Excelso. Itu aku ada kapsul gitu, mesin kapsul gitulah ya. Jadi kapsulnya harus itu, harus yang merek itu juga. Gue gak diakuin bapak gue gara-gara gue hidup enak, enjoy, serba enak. Jadi dia kayak sirik gitu. Biarin aja, kadang tuh gak semua orang tua itu gak alay ya. Ada orang tua yang alay loh. Kamu udah hidup, udah enak, udah nyaman aja, udah bersyukur. Mungkin dulu masa kecilnya kayak banyak sedih-sedihnya juga gitu kan. Nah, gue gak bisa diem, ganti gaya rambut. Ya kan? Ya loh. Enggak sih, gue nggak putih-putih amat kok. Ini karena filter kali. Biasa gue kuning. Undertone gue tuh yellow, kuning. Nggak putih ya, cuman light ya, fair, you know what? Fair sama putih itu beda ya. Kak, gimana kalau ternyata yang suka kita itu kagum sama kita? Apa sih? Ya udah biarin. Yang biasa aja gitu loh. Disukain ya udah, dikagumin ya udah, terus mau ngapain? Hah? Emang orang itu kagum dan suka sama kita, kasih apa kita? Apa sih, nggak usah GR deh. Apa sih? Ya kan? I'm not cute anymore. Gimana? I'm not cute anymore. Gitu gimana sih? Kalau sikapnya 9-10, finansialnya 9-10, tapi ininya kurang. Terserah lah, kan gue udah sering bilang gimana. Tips jadi pede. Untuk mencapai level kesuksesan tertentu, kalian tuh harus membuat kesalahan, harus menjadi alay, harus dikatain orang tuh gila, harus dilihat orang nggak normal, nggak apa-apa. Kalau kalian nggak
bisa tidak bisa berdamai dengan perasaan-perasaan itu, hidup kalian akan di situ-situ aja. Untuk menjadi sukses tuh harus dikatain orang, harus diiriin orang, harus diserikan. Ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Stres malah gembrot, jadi itu binge eating. Oke. Biasanya itu kalau aku ngerasa aku kayak pengen makan yang sebenarnya ini bukan kebutuhan tubuhku ya, tapi kayak aku pengen makan, itu biasanya aku mijet-mijet diriku sendiri. Kenapa sih stres, kenapa sih gelap ya apa, aku gitu-gituin, terus nanti jadi makannya normal lagi. Itu namanya binge eating sayang. Kak, salah nggak kita cepuin orang yang pacarnya selingkuh? Ngapain ikut-ikutan sama urusan orang? Kan kamu udah tahu semua lagi pasti selingkuh, yang nggak selingkuh ada di kuburan. Ngapain ikut-ikutan? Hah? Nggak ada kerjaan ya? Nggak usah suka ikut-ikutan urusan orang. Lo juga belum tentu bener. Sekarang katakan lo nggak selingkuh lah, apalah, ntar lo nyempuin ini selingkuh lah, ntar lu kualat jadi tukang selingkuh. Mau? Nggak usah ikut-ikutan. Kenapa sih lu gak ikut campur banget sama urusan orang? Kak, gimana sih caranya jadi orang bodoh amatan? Kadang sikap ngomong orang kan kadang kepikiran ya. Gak usah deket-deket sama orang, Neng. Gue mah gak mau deket-deket sama orang, gue pergi aja lah, gue mendingan sendiri aja lah gitu. Laki gue NPD, gue hadapin dengan menjadi NPD juga. Iya, mirroring aja. Mampus itu dia. Gak enak kan digituin. Namanya mirroring. Biarin aja, biar bingung sendiri dia, karena kita udah pinter. Kak, aku malu status divorce, takut diomongin orang-orang kantor. Lah biarin, makin mereka ngomongin kamu makin kaya. Percaya deh, makin kamu digosipin, entah jabatanmu naik, dapat duit dari mana, di Hong Kong dari mana. Hidupku kamu tuh makin keren kalau kamu diomongin orang. Makanya kalau ada yang nge-stitch aku, yang menghina aku ya apa, aku tuh makin petentang-petenteng. Kenapa? Karena mereka tuh lagi ngasih energi ke kamu. Emang kenapa janda? Janda tuh hebat. Dia berani memilih hidupnya sendiri. Dia bisa survive. Walaupun nih ya, aku tuh kadang mikirin kayak gini. Aku tuh dengan umurku segini nih, kalau seandainya waktu itu aku nggak ada gap kerjaan, wah mungkin gue ini udah bukan jadi cuman kayak gini, mungkin gue tuh udah jadi apa gitu. Teman-teman gue kan udah pada jadi apa, teman-teman yang sebaya gue ya udah pada jadi apa gitu. Sedangkan teman-teman kantor gue kok gue temenan sama anak-anak kecil ini itu. Tapi yang namanya pengalaman hidup itu membuat kita mature dalam lingkungan kantor ya, punya boundaries lah apalah, jadi tidak ada yang gagal. Oke. Malah hebat, jadi janda tuh hebat, dia bisa memilih dirinya sendiri dan dia berani memulai dari nol. Terus kalau ada yang ngata-ngatain janda gagal lah apalah, nah itu bodoh, berarti otaknya nggak ada. Otaknya bukan cuman taruh di dengkul, nggak ada otak. Orang
janda ini dari terpuruk bisa jadi hidup, melanjutkan hidup dan tetap hidup dan tersenyum aja, itu sudah hebat. Itu sudah hebat. Apalagi dia bisa melanjutkan hidupnya, bisa punya cita-cita, bisa mencapai goals apa. Mau diomongin sedesa deh, sedesa kayak sekampung kayak apa kayak, nggak usah didengerin. Cowokku ketahuan pakai aplikasi dating lah. Kalau nggak suka ya putusin, nggak bisa didenda kan, bokek kan. Duitnya sama duitmu aja banyakan duitmu, iya ngapain kamu punya cowok? Dan tuh jangan buang-buang tenaga kalian deh, kata gua mah. Mendingan kerja. Jangan takut sendirian. Kayak dikit-dikit cowok, aduh. Kenapa sih ini? Ya elah. Udah gak zaman, Neng. Gatel minta digaruk tuh udah gak zaman. Gue udah mau 4 tahun loh jomblo. Tiap ada cowok yang deket sama gue gak mau mengakui dan gak mau melabeli dia sebagai pacar atau apa ya. Karena gue selalu bilang ya udah ntar aja, lihat aja nanti. Jadi enak kalau dia alay, gue ghosting aja. Kalau gue alay dia bisa ghosting juga, nggak apa-apa, enak, nggak usah drama, ya kan? Ngapa sih? Aku salah kemarin, terlanjur ikut campur orang, minta maaf ke diri sendiri gimana? Ya udah maafin aja. Oke, santai, kita belajar dari yang kemarin. Santai cuy. Oke, sip. Oke guys, lanjutkan hidup gitu. Iya kan? Kita jadi mirror, cerminan dan imbangin. Iya. Terus Kak marahin aku biar aku sadar. Marahin apa? Gak, aku mau marah-marah kayak gini aja. Kak masih sempet gak buat subscribe ikut kelas nanti? Masih dong, subscribe aja. Nanti DM aja, Kak minta link gitu. Kan kalau kalian subscribe tuh ada tandanya, ada mahkotanya kan. Nanti DM-nya aku bales. Santai aja. Coba bakalan nyesel gak nyanyain kita padahal kita effort banget? Kagak. Lagi lu ngapain effort? Cewek itu tidak diciptakan untuk effort. No, ceritanya princess no, yang kagak effort pada berhasil. Yang effort pada belangsak hidupnya. Kayak si Ariel, dia effort kan ketemu sama pangeran, siapa itu namanya itu, lupa gue. Dia tuker suaranya sama kaki. Pas ketemu pangeran dia bingung, ini siapa nih Cumi gitu. Effort banget, akhirnya kagak bisa apa nyanyi padahal suaranya enak. Itu princess Disney aja udah memberi contoh. Lu effort, lu gagal. Lu effort, lu rugi. Ngapa lu effort? Nyamperin dia lah, nyamperin gue nih ya. Kalau mau nyamperin atau mau pergi jauh dan samperinlah impian kamu, bukan cowok. Ada jutaan kegiatan yang bisa lo lakukan selain mengalay dan mencegil. Energi tuh nular ya Kak, soalnya deket sama orang toksik kayak kebawa ikut campur masalah orang. Iya, gue tuh jarang punya temen nih, jarang punya temen. Gue bukan apa, gue mendingan kayak
Sendiri aja lah, individual aja gue. Udah. Gak mau gue punya temen. Ya apa, udah lah, gue individual aja, biarin dah. Ya, pagi-pagi dimarahin Kak Baby, ingat jangan cegil. Ya, jangan cegil, jangan jadi jagil, janda gila. Jujur banget nih ya, mohon maaf banget nih. Gue tuh selalu ngingetin sama temen-temen ya. Kalau yang fresh graduate dari pengadilan agama, tolong jangan gila-gila laki dulu. Kita tuh lukanya masih nganga gini, masih nggak tahu apa yang terjadi di hidup kita. Jagil tuh janda gila. Ya, nganga gini. Terus tiba-tiba kalian membuka hati sembarangan sama cowok yang kalian tuh masih belum tahu. Kan kalian belum sembuh, jadi kalian menarik orang yang kayak gitu lagi, pret lagi nanti. Jadi udahlah, santai dulu, santai. Kalaupun itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kalian nggak buang-buang energi kalian buat laki yang pret. Mendingan kalian tuh luapkan energi kalian tuh hal-hal yang lain yang lebih baik, yang berkontribusi untuk masa depan kalian gitu loh. Ya. Ini lagi luka nggak nih. Gatal dari garuk. Masuk lagi kuman, racun. Mau kalian jomblo 5 tahun kayak 8 tahun kayak 10 tahun bahkan belasan tahun, itu lebih baik daripada kalian terluka lagi. Pakai apa Kak biar tambah putih? Udah lama nggak main tenis ini. Kakak boleh nggak sih nyamperin cowok meskipun udah dibeliin tiket DLL apa diem baik di rumah? Diem baik lah, biar aja dia yang nyamperin. Gue nggak suka sih nyamperin cowok. Kayak kalian ada tenaga gitu nyamperin cowok. Cowok yang gue samperin adalah apa? Orang yang mau gue jual produk gue, apa sih, klien gue, itu baru gue samperin. Anting sebelah kiri nih. Tapi sekarang cowok pengen kayak princess. Enggak, ada kok cowok yang gak pengen kayak princess. Kalau memang kamu ketemu sama yang pengen kayak princess, ngapain kamu urusin? Buang aja. Biarkan dia mencari pangerannya. Dan kamu bukan pangeran, kamu princess juga. Jadi boti-boti kayak gitu berarti saudari kita ya. Saudari, bukan saudara. Sister, our sister, saudari. Ngadepin suami yang kadang bucin, kadang cuek, ya mirroring aja. Kadang bucin, kadang cuek juga. Ngapa susah? Jangan kurang kerjaan apa sih? Kan ada Zumba tuh di balai RW, ya ikutlah Zumba. Aku ditinggalin suami 4 bulan karena dia kasus cabul, dan sekarang nggak tahu itu masih kamu anggap suami. Kalau gue sih udah gue buang, udah gue gugat cerai tuh. Menurut kakak salah gak sih ninggalin cowok royal buat cowok yang royal banget? Enggak. Gak salah. Cowok aja ninggalin cewek cantik buat cewek yang cantik banget. Kasih nasihat aku gimana usaha naik turun bareng suami. Oh, aku gak pernah setuju sama usaha bareng laki-laki ya. Jadi aku nggak bisa ngasih nasihat apa-apa karena dari awal aku sudah tidak setuju.
Am I look stunning? Oh my god. Aku kayak cuman pakai nih. Kopinya nambah lagi Kak biar live-nya lama. Ya nih. Kak, kalau suami cuci piring, cuci baju, beres itu nggak sana besar-besar. Apa gimana? Apa? Tiap hari ngopi Kak? Ha? Wow, ada ototnya. Wow, ada ototnya. Ini beneran nih mau bermanfaat guys pokoknya. Ya. Tuh tadi tuh di restik sama TikTok yang nonton 80, sekarang udah balik lagi 200-an lagi. Aku usaha kurang konsisten, ada tipsnya. Ya konsisten, nggak ada. Emang kamu kira mau tips apa lagi? Kamu udah tahu kamu kurang konsisten, ya konsisten. Susah. Gimana move on dari cowok yang bolak-balik apa? Aduh, pakai nanya gimana move on. Nggak usah diladenin. Camer, cemburu, anak lakinya sayangin aku. Makanya nggak usah deket-deket lah, baru camer. Kalian tuh nggak usah deket-deket sama calon mertua lah, calon ipar. Ngapain sih? Supaya happy walaupun sendiri. Itu mah udah gue share loh di konten-konten gue. Daripada gue nyamperin cowok, kan mendingan gue ikutan apa, kemarin tuh gue apply jadi delegasi Indonesia, ketemu sama pemuda-pemuda lain, pemuda-pemudi lain. Mendingan kayak gitu. Masih pada muda-muda, keren-keren. Gue sih nggak tua sendiri, ada ya yang seumuran gue, ada yang lebih tua dari gue, tapi kayak girl, kayak lo serius deh, lo jangan kurang kerjaan deh, serius. Udah di fase males make up dan styling rambut. Gue nggak peduli, pokoknya lo harus cantik. Gue nggak peduli, selalu mau ngapain. Kayak gue, kalau gue males pakai eyelash ya gue pakai blush on yang banyak. Gue males pakai softline, gue pakai lipstick yang cakep. Selalu mau ngapain serah, gue nggak peduli. Nanti kangen mulu sama mantan, kenapa ya? Kayak gak rela aja disakiti. Ya karena lo gak memaafkan diri lo sendiri. Makanya lo masih kangen sama orang lain. Karena lo tahu lo tuh sudah banyak berkorban dan lo gak ikhlas. Kalian tuh kalau disakiti tuh anggap aja sedekah lo. Kebaikan kalian tuh gak akan percuma, nanti tuh dapat reward dari alam semesta. Ini nanya lagi, anakmu kemana Kak? Emang kenapa lu mau ngebayarin gue, bayar neni gue, hah? Yang masih suka nanya-nanya anak gue di mana, kalau kerja sama siapa anaknya. Yang jelas anak gue nggak gue taruh di pinggir jalan. Masih nanya-nanya anak. Apa mau ngebandingin diri lo sama gue karena lo nggak bisa ngelepasin anak lo. Lo masih melekat sama anak lo. Lo masih nggak bisa sama apa namanya, suami lo yang toksik itu dengan alasan demi anak. Iri lo sama gue karena gue kayak anak gadis. Hah? Bete gue kalau ditanyain anak. Udah kagak ikut beliin anak gue susu, pampers. Nanya anak gue mana, gue lagi kerja cumi.
Lu kira gue nge-live kayak gini gak kerja? Gue lagi berjuang demi masa depan anak-anak gue. Lu nanya anak mana lah, ape lah. Napa? Hah? Lu gak suka ngelihat cewek berdaya? Mau anak gue ikut siapa kek? Terserah gue. Lagian lu kagak ngelihat konten-konten gue yang lain apa ya? Hah? Nggak, orang kayak gini nih orang-orang kepo, alay. Itu harus dikasih tahu kalau dia itu alay. Nanyain anak. Bayar lu, hah? Ngasih gue duit lu. Gue kalau ada orang nggak kenal nih nanyain anak gue kasih nomor rekening. Dia kalau mau jawaban tentang anak gue, lo kasih dulu duit ke gue. Iya. Yeah. Kak, kenapa berusaha glow up ada perasaan takut? Makasih, karena dari kecil kamu sering ditakut-takutin. Kak, kenapa resign? Karena dapat kerjaan lagi. Karena ada kerjaan lagi. Kayaknya gue selalu bilang deh, kalau ada yang tidak menghargai gue akan dengan mudahnya pergi dalam segala lingkungan. Cheers. Oke? Katy Care. Apa ya? Nggak ada sih. Tapi kalau resign dibilang nggak resilient itu gimana, Kak? Gue nggak peduli sama orang lain ngomong apa. Banyak kalau gue udah dibully, wah nggak bisa gue. Kenapa orang baik selalu bernasib sial? Karena dia jahat sama dirinya sendiri. Makanya jangan jadi orang baik. Jadi orang jahat aja. Makin kita baik sama orang, makin kita jahat sama diri kita sendiri. Jadi orang jahat aja, ya. Gak usah peduliin orang lain. Suami sudah tidak menghargai dan sering cuek. Gila-gila banget. Ya pergilah kalau nggak suka. Percuma kalian tuh bilang suamiku nggak menghargai, suamiku ini itu, tapi kalian sendiri nggak berani pergi dari dia. Gimana kalian mau dapat kehidupan yang lebih baik? Kalian aja takut. Yang membuat hidup kita kayak gitu-gitu aja adalah rasa takut kita sendiri sih. Ya nggak? Takut resign, takut ninggalin suami toksik, takut anak ini itu. Benar anak-anak tuh menurut aku, anak-anak yang mengalami perpecahan keluarga itu mereka gedenya akan menjadi pribadi yang punya resiliensi. So aku nggak pernah sih kayak sedih karena anakku merasakan ini, enggak. Aku bangga mereka bisa menghadapi hal-hal yang tidak bisa dihadapi oleh anak-anak lain. Keren kan? Aku bangga sekali sama anak-anakku. Mereka bisa tetap berprestasi, tetap hidup, tetap keren, walaupun keluarganya tidak utuh.
Wah keren itu. Nggak semua anak bisa begitu. Ya kan? Aku minta saran, mau resign karena nggak dihargai tapi belum dapat kerjaan ganti. Ya cari. Jangan punya mental korban. Aku tuh paling nggak seneng ya orang ngata-ngatain perusahaannya terus, ngomong jelek terus tentang perusahaan itu, tapi dia masih kerja di situ. Kalau lu nggak suka sama perusahaan lu nggak suka sama manajemen lu resign. Ngapain lu ngejelek-jelekin perusahaan lu? Itu perusahaan lu tempat lo cari duit, tempat lo cari nafkah. Ngapain lo jelek-jelekin? Ngerti? Gak ada kerjaan yang gak bikin gedek. Ya udah sih, yang penting gajian. Ya udah. Gue mah selama challenge apapun itu ya, entah dari klien entah apa, selama tim gue masih oke, gue oke. Gitu sih. Oke. Tanggapan kakak soal ibuku yang cerai 4 kali. Mungkin ibu kamu tidak belajar dari kesalahannya. Dan itu nggak apa-apa. Itu cerai 4 kali itu juga proses pembelajaran. Nggak apa-apa, itu perjalanan hidup ibu kamu. Siapa aku ngejudge? Emang ya kita harus menganggap semua orang baik? Enggak boleh. Ya suuzon boleh, tapi harus hati-hati juga. Waktu suami cuci piring, cuci baju, beres tuh aku seneng, tapi kasihan juga. Tapi kalau aku yang kerjain ngerasa jadi babu. Ngapain kasihan? Jangan kasihan sama laki. Jangan kasihan sama laki. Ketunangan masih harus tarik ulur nggak? Ke suami aja harus kayak gitu, apalagi tunangan doang. Kok rambutnya cepet panjang? Iya nih. Emang iya ya? Iya. Bagus lah. Akhirnya cepet panjang juga rambut gue. Cara tarik ulur suami gimana? Jangan kurang kerjaan, punya goal sendiri, punya kehidupan sendiri, jangan kehilangan identitas, miliki identitas sendiri ya. Aku selalu ada saat dibutuhkan, soalnya aku nggak enakan. Males gue jawabnya. Udah lah, udah live-nya ya, udah sejam. Udah, makasih ya, girls.
Mau kemana Kak Baby? Mau belajar. Kita yang makasih Kak. So sweet ini. So sweet. Asik. Ya udah ya, udah sejam ya. Dadah. Have a nice Sunday. Bye. Nanti malam nggak live ya, tapi nanti malam aku ada kelas yang ternak emas, oke? Gimana caranya ikutan? Kalian subscribe ke Instagram, udah itu doang. Jadi itu emang selalu ada kelas rutin buat subscriber di Instagram dan temanya berbeda-beda, oke? IG yang Baby Voice 99 ya. Dadah. Baby Voice 99. Baby Voice 99. Oke, bye. Bayar 29.000 doang subscribe-nya ya. DM aja yang belum dapat linknya, DM aja. Ya, DM minta link buat kelasnya. Oke? Oke, udah? Ada pertanyaan lagi? Is there any question? Is there any question, girls? Yeah, no. Okay, thank you. Bye.